Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Terapan semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Ibu Krisdayanti BM Ginting SSE MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama untuk memenuhi tugas ini dengan judul tugas pemeriksaan subscriber dan penyelesaian pemeriksaan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dina Puspitasari dengan NIM 2209016011015. Selanjutnya ada Almasita dengan NIM 2209016011018. Selanjutnya ada Sukmawati Mukhtar dengan NIM 2209016011024. Selanjutnya ada Syika Putri dengan NIM 2209016011010. Selanjutnya ada Suci Fitria dengan NIM 2209016011011. Dan yang terakhir ada Nurjana dengan NIM 2209016011025. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul pemeriksaan subscriber dan penyelesaian pemeriksaan. Nah, sebelumnya, pemeriksaan subscriber merupakan tahap penting dalam proses audit, di mana auditor meninjau kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap relevan dan tidak mengandung informasi yang sudah usang. Nah, pengertian usang di sini artinya informasi tersebut sudah tidak relevan atau tidak akurat lagi karena telah terjadi perubahan sejak informasi tersebut diperoleh. Pengertian subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent event. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contohnya, kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan yang menuju kebangkrutan setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca merupakan indikasi keadaan yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disesuaikan, diterbitkan. Di lain pihak, kerugian yang sama tetapi diakibatkan karena pelanggan. Yang kedua, ada peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Namun, kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Namun, beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Contohnya, pertama, ada penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. Yang kedua, ada pembelian bisnis. Yang ketiga, ada terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, ada kerugian aset tetap atau persediaan yang diakibatkan oleh kebakaran. Yang kelima, ada kerugian yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utama kebangkrutan pelanggan yang timbul setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Subsequent event dalam laporan keuangan pemerintah. Subsequent event dalam laporan keuangan pemerintah sendiri diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 15. Tujuan dari PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang peristiwa ini untuk menentukan bila mana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan keuangannya, dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan, serta mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan tidak dapat diterapkan. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yang dimana tanggal pelaporan itu adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut, sedangkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai dinyatakan dalam LHP atau laporan hasil pemeriksaan auditor, atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Apabila laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, atau ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Setelah proses otorisasi antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak untuk penyajian atau pengungkapan bagian-bagian dalam laporan keuangan tergantung pada apakah transaksi tersebut dapat memberikan informasi yang cukup tentang kondisi pada tanggal pelaporan, atau apakah terdapat bukti yang cukup memadai atau dapat dipenuhi. Tujuan pemeriksaan subsequent event, yaitu ada 5. Nah, yang pertama, untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, agar tidak menyesatkan penggunaan laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan pengungkapan tertagihnya piutang. Walaupun konfirmasi positif, piutang tidak dijawab oleh pelanggan, dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan. Namun, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu membuat penghapusan atau menyisakan atas piutang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Yang keempat yaitu untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempohnya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang kelima yaitu memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Prosedur pemeriksaan subsequent events, yaitu 1. Periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fileword. Caranya yaitu lakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas. Perhatikan apakah ada pengeluaran kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk pelunasan liabilitas yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Misalnya, apakah ada pengeluaran kas antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 untuk pelunasan pembelian atau beban yang terjadi di tahun 2015. Jika ada,
lakukan vouching dan periksa apakah liabilitas atau beban tahun 2015 tersebut sudah dicatat sebagai liabilitas dan atau beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2015. Jika belum dicatat, berarti terdapat unrecorded liabilities yang memerlukan audit adjustment. 2. Periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Caranya yaitu lakukan scanning terhadap buku penerimaan kas. Perhatikan apakah ada penerima kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk pelunasan piutang yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Misalnya, apakah ada penerimaan kas antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Maret 2016. Untuk pelunasan penjualan kredit yang terjadi di tahun 2015, jika ada, lakukan vouching dan periksa apakah penjualan kredit tersebut sudah dicatat sebagai piutang per 31 Desember 2015. Jika belum dicatat, berarti terdapat unrecorded receivable yang memerlukan audit adjustment. 3. Periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Tujuannya adalah A. Untuk mengetahui apakah barang yang diterima setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca merupakan pembelian di tahun yang diperiksa, misalnya tahun 2015, dan belum dicatat sebagai utang per 31 Desember 2015. B. Untuk memeriksa apakah barang dalam perjalanan yang terlihat di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah diterima di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dengan memerhatikan juga apakah syarat pengiriman barang FAB Destination Point atau FAB Shipping Point. 4. Periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah barang yang dikirim setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dicatat sebagai penjualan di tahun yang diperiksa, misalnya tahun 2015, padahal di tahun 2015 sebetulnya masih merupakan sales commitment sehingga belum dapat dicatat sebagai penjualan di tahun 2015. 5. Periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Caranya dengan memeriksa dokumen-dokumen pembelian dan penjualan lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada pergeseran waktu pencatatan pembelian dan penjualan. 6. Baca laporan keuangan intern dan periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca terdapat hal-hal yang unusual dalam jumlah yang besar, sehingga dapat mempengaruhi kewajaran laporan laba rugi atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 7. Salinan atau kopian notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Misalnya, di rapat direksi yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2015, diputuskan untuk membagi bonus tahun 2015 kepada seluruh karyawan sebesar 2 bulan gaji dan akan dibayarkan di akhir Januari 2016. Berarti per 31 Desember 2015, bonus tersebut sudah harus dicatat. 8. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui A. Apakah ada contingent liabilities,
B. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, liabilitas jangka panjang, atau kredit modal kerja dalam periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. C. Apakah ada kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 9. Konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Yang ke-10, analisis perkiraan professional fees untuk mengetahui apakah ada pembuanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Dan yang ke-11, dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter, pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan dicatat atas laporan keuangan. Menurut SAKETAP, tanggal penyelesaian laporan keuangan yaitu entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yaitu A. Sifat dari peristiwa, dan B. Estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut PSAK nomor 8, revisi tahun 2014, tanggal otorisasi untuk terbit yaitu entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan yang berdampak material jika diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut, yaitu A. Sifat peristiwa, dan B. Estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Ada 5 prosedur yang harus dilakukan akuntan publik sebelum membuat audit report. Yang pertama yaitu periksa kecukupan presentation dan disclosure. Menurut Arens 2015 ada 4 audit adjektif untuk presentation dan disclosure, yaitu yang pertama kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, apakah semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan? Yang ketiga, yaitu apakah informasi keuangan telah dijelaskan secara tepat dan pengungkapan diekspresikan secara jelas? Yang keempat, yaitu informasi keuangan dan lainnya sudah diungkapkan secara wajar pada jumlah yang tepat. Yang kedua, yaitu review ada tidaknya kontingen liabilitas dan komitmen. Kontingen liabilitas adalah liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk adanya kontingen liability, yaitu yang pertama, adanya potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga. Yang kedua, adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu review komitmen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang ada atau tidaknya sales komitmen dan purchase komitmen yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membaca notulen rapat dan kontrak-kontrak penjualan pembelian dengan pihak ketiga yang dibuat di tahun berjalan, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada periode berikutnya. Yang keempat, yaitu lakukan Financial Review.
Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan analytical review di bagian akhir prosedur audit. Biasanya dilakukan oleh manajer dan partner audit yang pengalaman dan wawasannya lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft final dalam laporan keuangan yang sudah diaudit masih terdapat hal-hal yang aneh yang perlu diklasifikasi atau membutuhkan prosedur audit tambahan. Yang kelima, yaitu evaluasi going concern perusahaan. Standar audit mengharuskan audit untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang benar mengenai kemampuan klien untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Paling tidak setahun setelah tanggal neraca. Beberapa indikator yang bisa membuat ragu atas going concern lain klien, yaitu yang pertama, kesulitan keuangan yang dihadapi klien. Yang kedua, kerugian terus-menerus yang diderita klien. Yang ketiga, yaitu kehilangan pelanggan utamanya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, yaitu menjual sebagian aset tetapnya untuk melunasi utangnya ke bank. Adapun studi kasus terkait dengan materi yang telah kami paparkan, yaitu PT Sasagi adalah perusahaan pembuat dan penjual barang-barang konsumsi. Tahun bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember. Para auditor PT Sasagi tengah menyelesaikan audit mereka atas laporan tahun 2008 dan berharap dapat memenuhi tenggat waktu pada tanggal 30 Maret 2009 ketika laporan keuangan diperkirakan dapat disahkan. Dengan asumsi Anda adalah manajer audit, tentukan apakah peristiwa-peristiwa berikut ini harus diklasifikasikan sebagai subsequent event yang memerlukan penyesuaian atau tidak memerlukan penyesuaian, dan berikan perlakuan akuntansi yang tepat. Dengan catatan, diasumsikan bahwa semua hal berikut ini bersifat material dalam laporan keuangan perusahaan dan dampak pajak diabaikan. Soal pertama yaitu perusahaan mengakuisisi 1 juta saham PT IPK dengan harga perolehan 2,5 miliar pada tahun 2007. Pada saat itu modal saham PT IPK mencakup 10 juta saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per saham. Pada tanggal 31 Desember 2008, penyisihan atau provisi untuk penyusutan investasi sebesar 500 juta disediakan untuk saham-saham tersebut. Provisi ini memperhitungkan penurunan nilai investasi. Saham-saham tersebut dijual pada tanggal 20 Februari 2009 yang mengakibatkan kerugian sebesar 100 juta. Kerugian ini mencerminkan memburuknya harga saham setelah tanggal 31 Desember 2008. Penyelesaiannya yaitu kerugian sebesar 100 juta merupakan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian karena memberikan informasi tambahan tentang kondisi yang terjadi setelah periode pelaporan. Perlakuan yang sesuai adalah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan fakta bahwa investasi dalam PT IPK telah dilepaskan pada tanggal 20 Februari 2009 dengan kerugian mencapai sebesar 100 juta. Soal kedua, pada pertengahan bulan Maret 2009 ditemukan cacat produksi pada produk X101 dan produk Y200. Produk X100 diproduksi dan dijual dari bulan Juli 2007 dan produk Y200 merupakan salah satu produk baru yang diproduksi dan dijual pada kuartal pertama 2009. Karena kedua produk ini diproduksi sesuai pesanan, jumlah persediaan tidak material. Para penasihat hukum perusahaan berpendapat bahwa kemungkinan besar perusahaan harus membayar ganti rugi sebesar 500 juta untuk produk X101 dan 100 juta untuk produk Y200. Adapun penyelesaiannya yaitu untuk produk X100, penemuan cacat produksi memberikan informasi tambahan tentang kondisi produk pada tanggal 31 Desember 2008, sehingga merupakan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Perlakuan yang tepat adalah membuat jurnal penyesuaian audit berikut ini, yaitu kerugian lain-lain pada penyisihan untuk kerugian dengan nilai sebesar 500 juta. Penyelesaian untuk produk Y200 yaitu karena diproduksi dan dijual hanya pada kuartal pertama tahun 2009, penemuan cacat produk tidak memberikan informasi tambahan tentang kondisi produk pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini mengindikasikan kondisi produk hanya
setelah periode pelaporan, sehingga merupakan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Perlakuan yang tepat adalah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan fakta bahwa cacat produksi telah ditemukan pada produk baru Y200 dan kemungkinan besar kerugiannya sebesar 100 juta harus dibebankan.